kami dari kelompok 7, kelompok kami akan menjelaskan tentang simbol yang terdapat dalam kitab suci. Salah satunya yaitu pokok anggur yang benar, terdapat dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Kira-kira apa ya arti atau makna dari simbol tersebut? Saya akan memberikan sedikit penjelasan. Perlu kita ketahui bahwa pohon anggur merupakan satu dari 7 spesies tanaman khusus yang tumbuh subur di tanah Israel. Ketujuhnya adalah pohon gandum, pohon jelai, pohon anggur itu sendiri, pohon ara, pohon delima, pohon zaitun, dan juga korma. Di Israel, pemeliharaan pohon anggur merupakan suatu aspek yang dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat Israel, mulai dari proses penanaman, pembersihan, pemangkasan, dahan yang tidak berbuah, dan lainnya. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 2 itulah merupakan salah satu proses pemeliharaan tersebut. Namun sebenarnya Tuhan ingin berbicara apa sih tentang perikop pokok anggur yang benar? Jika ingin tahu lebih lanjut, yuk simak terus videonya. Dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 berbunyi, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Jelas bahwa pohon anggur yang dimaksud ialah Yesus Kristus, sedangkan pengusahanya ialah Allah Bapa. Terdapat pula ranting-ranting pohon anggur yang menggambarkan relasi antara Yesus dan para muridnya. Para murid sebagai ranting pohon tersebut akan menghasilkan buah limpah karena terpaut pada pokok anggur yang benar. Allah Bapa dilukiskan sebagai tukang kebun yang memelihara ranting-ranting itu supaya tetap berbuah. Ia akan memotong ranting-ranting yang tidak berbuah dan akan membersihkan ranting-ranting yang berbuah, supaya buahnya semakin banyak. Dengan begitu, Allah akan dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Di sisi lain, terdapat penjelasan demikian dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 1 dan ayat 4 sampai dengan 5, Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Menarik untuk dilihat di sini bahwa kata yang sama yang digunakan dalam perikop ini, yaitu kata tinggal, juga digunakan dalam perikop tentang roti hidup. Artinya bahwa Yesus menghendaki agar kita tinggal di dalamnya seperti ranting-ranting tinggal bersatu dengan pokok anggur. Dan tinggal bersatu ini diperoleh jika kita menyantap sang roti hidup itu dalam Ekaristi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ayat tersebut terdapat dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 56. Demikianlah Santo Agustinus menghubungkan Yesus sebagai pokok anggur dengan Yesus sebagai pengantara dan kepala gereja. Santo Agustinus menghubungkan Yesus sebagai pokok anggur dengan Yesus sebagai pengantara dan kepala gereja. Perikop Injil ini pokok anggur yang benar, di mana Tuhan menyebut dirinya sendiri sebagai pokok anggur dan para murid-muridnya sebagai rantingnya, menyatakan bahwa sang pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus, adalah kepala gereja dan bahwa kita adalah anggota-anggotanya. Juga dengan menyatakan dirinya sebagai pokok anggur, Yesus menyatakan kealahannya, sebab yang membuat ranting-ranting itu dapat berbuah adalah karena ranting-ranting itu bersatu
dalam pokok anggur itu. Ada sebuah perikop menjelaskan, tetapi jika ranting tidak tinggal di dalam pokok anggur dan mengambil hidup dari akarnya, ia tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dan sementara Kristus tidak dapat menjadi pokok anggur kalau ia bukan manusia, ia tidak mungkin dapat memasok rahmat kepada ranting-ranting itu kalau ia bukan sekaligus sebagai Tuhan. Sebab dalam perumpamaan yang ditulis dalam kitab suci, hal memberi hidup adalah karya Allah. Ketika Rasul Paulus mengisahkan perumpamaan perannya dalam menyebarkan benih Injil. Melalui perumpamaan pokok anggur yang benar itu, Yesus ingin menyampaikan pesan pokok yang sangat penting bagi kita sebagai Israel yang baru. Jika ranting tinggal di dalam pokok anggur dan mengambil hidup dari akarnya, ia tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Sabda itu secara tidak langsung ingin berpesan kepada kita sebagai pengikut Kristus untuk senantiasa tinggal di dalam Yesus. Bila seseorang membiarkan firman-Nya tinggal di dalam dirinya, memenuhi budi dan hatinya, dan meresapi tingkah lakunya, maka buahnya akan banyak. Bila firman Tuhan tinggal dalam kita, dan kita tinggal dalam Tuhan, maka hidup kita akan menjadi subur dan berbuah, yakni menghasilkan buah-buah kasih bagi sesama. Hidup kita juga akan menjadi kreatif demi kebaikan bersama. Selain itu, firman jika sungguh meresapi seseorang juga akan memampukan kita untuk membuka dan meminta diri bagi apa yang hendak diberikan Bapa. Nah, begitulah penjelasan dari kelompok kami tentang arti atau makna dari simbol pokok anggur yang benar. Semoga kita semua sebagai umatnya, umat Allah, sebagai anak-anak Allah dapat memahami, memaknai, dan merealisasikannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.